Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa tahapan-tahapan setelah pengumuman kelulusan CPNS 2021 ini. Kemudian tahapannya mau tahap apa lagi setelah pengumuman kelulusan. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan-tahapan tersebut, saya mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas hasil yang teman-teman peroleh dan akhirnya lulus menjadi CPNS tahun 2021 ini. Nah, semoga menjadi ASN yang profesional hendaknya ya teman-teman. Saya juga sangat senang sekali ketika membaca DM dari teman-teman yang telah mengikuti channel saya, yang telah membeli paket-paket yang telah saya sediakan. Dengan berita baik mereka lulus, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita ada teman-teman juga yang masih bingung setelah pengumuman kelulusan CPNS ini. Langsung masuk kerja atau gimana, atau tahapannya apa saja gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas saja tahapan-tahapannya. Yang tahapan yang pertama yaitu teman-teman setelah pengumuman kelulusan nanti ada pengumuman untuk pemberkasan CPNS-nya, melengkapi bahan-bahan untuk penetapan NIP nanti, penetapan NIP CPNS teman-teman ya. Nah, biasanya persyaratan umum untuk pemberkasan CPNS itu yang pertama itu legalisir ijazah dari SD sampai ijazah yang terakhir. Kemudian yang kedua surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah biasanya. Kemudian keterangan bebas nafza, nah itu biasanya satu paket ya. Kemudian surat SKCK ya, catatan kepolisian itu. Kemudian pas foto terbaru ya, diusahakan pas foto terbaru ya teman-teman. Yang pas foto saat teman-teman melamar itu kalau diminta yang baru, latar belakang baru ya udah foto aja biar aman. Kemudian nanti ada pengisian daftar riwayat hidup teman-teman, itu online yang disediakan di websitenya BKN. Nanti akan diarahkan oleh BKN untuk kita mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sebelum kita mengisi itu kita harus mengambil surat keterangan sehat jasmani, bebas narkoba, SKCK ya, karena di situ ada diminta nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat-surat keterangan yang diminta ya. Kemudian setelah itu ada surat-surat pernyataan yang diminta kelengkapannya untuk instansi, surat, dan terakhir surat lamaran ya untuk diangkat menjadi CPNS. Mungkin itu secara umum untuk syarat-syarat pemberkasan CPNS. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan lain atau syarat-syarat khusus yang diminta oleh instansi, itu bisa-bisa saja ya untuk kelengkapan pemberkasan CPNS. Nah, setelah kelengkapan itu kita ajukan ya, kita serahkan ke BKD atau ke panitia dari instansi teman-teman lamar. Nah, kemudian baru dalam proses itu ada tahapan penerbitan SK. Nah, sebelum SK itu terbit, jadi itu ada perteknik dari BKN dulu, karena di SK itu ada SK CPNS ya teman-teman ya. SK CPNS itu ada NIP di sana dan ada dasarnya adalah persetujuan teknis NIP dari BKN. Nah, setelah itu Pemda membuat atau Pemda atau kementerian atau lembaga, instansi teman-teman lamar itu akan menerbitkan SK CPNS teman-teman.
Nanti setelah SK CPNS itu dibagi, nanti teman-teman legalisir SK CPNS tersebut dan melapor ke instansi teman-teman lamar. Misalnya teman-teman di Pemda, ya Pemda, teman-teman sebagai penyuluh pertanian, nanti teman-teman akan melapor ke instansi teman-teman, yaitu di DTPH misalnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nanti teman-teman akan melapor ke sana. Nah, setelah melapor nanti akan dibuatkan SPMT, teman-teman. SPMT ini jangan hilang ya, teman-teman. Ini mendapatkan SPMT itu surat perintah melaksanakan tugas. Nah, nanti teman-teman baru bertugas setelah ada SPMT. Nah, dalam proses-proses tersebut, ya, teman-teman juga akan mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan salary, teman-teman. Nah, pengajuan untuk mendapatkan gaji pertama CPNS, ya, nanti dipersiapkan untuk diajukan ke bagian DPKA atau bagian penggajian, siapa yang membayar gaji nanti diajukan oleh biasanya dari instansi masing-masing. Nah, setelah itu pengajuan dalam proses tahapan itu teman-teman sudah melaksanakan tugas sebagai CPNS setelah mendapatkan SPMT tersebut. Nah, itu tahapan-tahapan setelah pemberkasan, kemudian penerbitan SK, teman-teman melaksanakan tugas sebagai CPNS. Nah, itu selama CPNS teman-teman, itu gaji yang diterima 80% dari gaji pokok PNS, ya, dengan golongan tertentu. Misalnya kalau golongan 3A, 80% dari gaji pokok golongan 3A gitu. Selama CPNS. Sebelum teman-teman mendapat SK PNS dan pengajuan gaji PNS, teman-teman masih menerima salary 80% dari gaji pokok PNS-nya sesuai golongan. Nah, kemudian dalam proses teman-teman bekerja sebagai CPNS, nanti ada tahapan selanjutnya, yaitu tentu teman-teman akan diajukan menjadi PNS, menghilangkan C-nya hingga teman-teman menjadi 100% PNS. Nah, itu salah satu syaratnya itu ada sertifikat telah lulus latihan dasar, jadi Latsar CPNS. Nah, teman-teman nanti akan dipandu oleh BKD atau BKPSDMD, ya, untuk melakukan pelatihan dasar CPNS. Nah, pelatihan dasar CPNS nanti teman-teman di situ kegiatannya Latsar. Setelah teman-teman Latsar nanti mendapatkan sertifikat, baru teman-teman melakukan pemberkasan untuk PNS, ya, pemberkasan untuk PNS. Nanti syarat-syarat pemberkasan untuk PNS-nya itu bisa ditanyakan ke BKD setempat, bagian kepegawaian setempat. Nah, setelah pemberkasan PNS barulah penerbitan SK PNS-nya. Kemudian tahapan setelah SK PNS terbit, kemudian mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan gaji atau salary untuk 100% PNS-nya, teman-teman. Nah, setelah itu baru teman-teman melaksanakan tugas sebagai PNS penuh atau 100% PNS. Jadi tidak ada lagi CPNS-nya. Nah, di situ teman-teman, saya penjelasannya secara ringkas saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tidak membingungkan teman-teman juga. Ya, selamat. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang telah lulus menjadi CPNS tahun 2021 ini, dan bagi teman-teman yang belum beruntung dan yang lulus, berusaha, ya, sekuat tenaga, semaksimal mungkin belajarnya kurang maksimal atau sambil-sambilan, atau memang saingannya belajarnya lebih giat dari kita, ya. Nah, kemudian sebelum saya tutup, ya, jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.